Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Bincang Pagi Titik Balik Perubahan. Sebelum kita awali bincang pagi kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti bincang pagi kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita kembali lanjutin ya. Obrolan pagi. Kita tetap bahas dissolving ego. Kita masuk ke halaman berapa ya? Kita lihat dulu. Halaman 149 ya. Halaman 149 berarti kalau di bukunya mungkin 151. Ego atau pikiran tertarik oleh hal baru, maksudnya konten baru ya, tertarik sama konten atau form baru, konsep baru. Oleh karena itu mencari bentuk form ya, form ini pikiran nih, dia selalu mencari konsep baru. Bedanya form sama konten tuh mungkin kira-kira gini. Misalnya gelas. Gelas. Gelas sebagai konsep itu form. Nah, bahannya beling itu kontennya. Bahannya plastik itu konten. Jadi gelas sebagai konsep itu form. Kalau bahannya itu konten. Jadi konten itu bukan isinya ya, bahannya. Tapi kalau di buku ini diterjemahin konten itu isi. Maksudnya itu isi itu yang mengisi konsep tadi, berarti kan bahannya. Cuman tak pikir-pikir kok isi, orang kan jadi kalau nggak ngerti kalau form itu konsep, lalu yang mengisi konsep tadi bahan kan bahan namanya. Itu nanti dia bisa salah arti. Ya. Jadi konten itu bahan. Ya. Bahan. Misalnya mau bikin kue lapis. Kue lapis itu sebuah konsep, itu form. Bahannya apa? Nah itu konten ya. Jadi ego itu selalu cari bahan. Sementara pikiran mencari form, konsep. Mencari bentuk dan sensasi yang menarik dengan sekuat tenaga. Ini bisa ditolak dan digantikan dengan minat terhadap substrat ya, substansi dasar yang sunyi, yang hening, dan tanpa bentuk, yang selalu ada dan hanya perlu diperhatikan. Jadi memang aktivitas jiwa itu tidak bisa berhenti gitu. Aktivitas jiwa itu nggak bisa berhenti. Kalau nggak mencari bentuk ya mencari form, kalau nggak mencari form mencari bentuk ya dia memperhatikan atau menjadi atau mengalami keheningan itu gitu ya. Jadi ini dapat dibandingkan dengan latar belakang senyap.
yang tanpa suara tidak akan bisa terdengar. Jadi kita masuk ke medan makna ya, maknaan. Makna. Perenungan mendalam ya, kontemplatif. Kontemplatif. Ini kita lanjutin lagi. Kedamaian bisa merupakan konsekuensi dari pasrah terhadap kondisi yang tidak dapat dihindari dari kehidupan. Jadi kadang-kadang kalau pikiran itu menanggapi kondisi yang tidak dapat dihindari, dia mutar-mutar gitu ya. Kenapa ini terjadi? Seharusnya tidak gitu ya. Dan tambah ruwet. Dan itu untuk untuk mengalami kedamaian di tengah situasi yang, ini kan maksudnya gitu, situasi yang kacau ya, itu ya disarankan berpasrah. Masalahnya pasrah ini kan juga, pasrahan itu kan berarti melarutkan cara bereksistensi lama kan. Tidak mudah juga akhirnya. Masalahnya kadang-kadang itu kita di masyarakat ya, bahkan di jagat pengembangan diri, seolah-olah pasrah ini mudah, seolah-olah ikhlas itu mudah. Maka selalu dianjurkan, disarankan, padahal kan itu kan soal cara bereksistensi ya. Soal cara bereksistensi. Ini ada pertanyaan Mas Imam. Kalau konsep digambarkan ke kertas, konsep itu di pikiran, bahannya, kalau sudah ditulis itu jadi konten. Tulisannya yang konten. Tapi konsepnya tetap sebagai form gitu ya. Jadi yang konten itu tintanya. Tinta yang dipakai untuk melukis di kertas. Kertasnya juga, hurufnya. Ya kan? Itu kontennya. Ya, konten bahan. Jadi, sama misalnya. Ya. Kita lihat, misalnya di masyarakat. Soal beragama, ya. Atau soal anjuran beriman. Itu kan tidak jelas sebenarnya ini. Berimannya ini. Jadi beriman itu kan mestinya dengan beriman kita bereksistensi sebagai spiritual being. Gitu. Jadi pelajaran agama di sekolah itu tidak jelas ini bereksistensinya di mana. Mungkin juga gurunya yang belum bereksistensi sebagai spiritual being. Jadi hanya mata pelajaran toh. Sama aja juga misalnya kita ini beragama, tapi kan beragama itu sebagai apa? Akhirnya menjadi kebutuhan sosial toh. Hanya untuk kebutuhan administrasi KTP. Lah kan padahal kalau beragama itu kan mestinya kita belajar, kita mulai melepaskan cara bereksistensi di social being. Sama aja juga misalnya orang bertarekat. Lah ini kan tidak pernah dilihat itu sebagai modus bereksistensi. Hanya dilihat sebagai kegiatan-kegiatan sosial. Atau mungkin belum ada kategori cara bereksistensi lah. Ya itu. Akhirnya nggak jelas ini. Ya kan? Nggak jelas. Misalnya kita dulu ya, kuliah, itu kan kita bereksistensi sebagai masyarakat intelektual kan. Jadi pindah cara bereksistensi.
Lah hal-hal kayak gitu itu nggak terdefinisi dengan baik. Jadi nggak terdefinisi dengan baik, tidak terkategori dengan baik, akhirnya itu ya gagap kita. Gagap. Sekolah itu kan mestinya untuk memperbaiki cara kita bereksistensi di sosial. Ya kan? Tapi karena nggak ada kategori cara bereksistensi, bahkan beriman pun tuh nggak jelas. Ya kan? Nggak jelas. Wih, kopinya Kang bagi. Ika. Jadi ini nih apa ya? Ya kayak temuan lah ya, temuan kita bersama di acara ngobrol-ngobrol ini. Ternyata semua yang kita pelajari itu nggak jelas kategorinya. Ya kan? Nggak jelas kategorinya. Orang beragama kan mestinya beragama itu untuk mentransformasi cara bereksistensi lama menuju cara bereksistensi baru. Kuliah juga mestinya dikaitkan dengan cara bereksistensi. Tapi karena nggak ada kategori itu, yo bingung. Dan kita merasa sudah melakukan semuanya, padahal ketika diperiksa modus bereksistensinya, nggak ada yang kena semua. Ya kan? Nah ini saya kira apa itu? Ya ini lah ya, kategori baru memudahkan kita untuk menilai gitu ya. Seperti itu. Jadi ini mari kita coba apa ya, rangkul pemahaman soal cara bereksistensi ini. Kita coba rangkul karena ini baru, sebenarnya udah lama sih. Makanya di buku Breaking the Habit itu, kebiasaan yang paling sulit diubah itu kebiasaan cara bereksistensi. Itu yang paling dalam. Ya kan, kebiasaan bereksistensi. Ini loh Breaking the Habit. Nah, kalau belum punya, wah kebangetan, ini 2 buku udah mau selesai nih dibaca. Dan kita mestinya ini mulai berbahasa, mulai berpikir, ya, mulai mulai berpikir, mulai berbahasa dari konteks cara bereksistensi gitu. Ya. Dan ini memang kan disiplin kita kan di sini, enggak ke yang lain-lain. Kita mempersoalkan caranya bereksistensi. Karena ini adalah wilayah yang paling dalam ya, wilayah yang paling dalam. Kalau kita lihat modelnya, kurang lebih begini ya. Kalau kita lihat modelnya, cara bereksistensi itu yang ini gitu ya. Jadi caramu bereksistensi itu membentuk persepsi tentang dirimu. Ini S kecil kan ada 2. Human being, kemudian social being kan. Yang ini baru spiritual being. Nah ini nih menjadi ya, membentuk asumsi tentang diri, membentuk caramu berpikir. Ya kan? Pindah dia masuk ke sini. Lalu itu kemudian caramu bereksistensi itu menjadi budaya kolektif. Nah, kayak gini. Nah, lah kita ini apa ya? Tujuan paling utama dari kelas mentoring MTLOC
itu biar orang itu mastering pada bab cara bereksistensi ini. Ini kuliah khusus. Jadi dia semacam kursus paradigmatik tentang cara bereksistensi. Itu tujuan terbesar dari mentoring MTLOC. Dia kalau sudah paham ilmu tentang cara bereksistensi, kemana aja dia bisa, kemana-mana nih. Bisa jadi dosen, bisa jadi apa saja dia. Karena itu yang paling dalam. Tentang cara bereksistensi. Jadi ini yang ilmu yang paling dalam, ilmu marifat. Cara bereksistensi itu marifat itu. Bukan ilmu filsafat. Filsafat itu di sini. Asumsi nilai-nilai. Nah itu harus tertib cara berpikirnya, cara berbahasanya dalam konteks cara bereksistensi. Makanya kadang-kadang itu saya menolak untuk misalnya orang mengkonfirmasi ke saya, ya janganlah. Ya kamu mestinya kalau paham cara bereksistensi, kamu bisa konfirmasi sendiri. Jangan kemudian saya disuruh mendukung pernyataanmu, padahal menurutku ya cara bereksistensimu belum di situ gitu. Tapi memang untuk persoalan cara bereksistensi ini, itu marifat masing-masing. Ya. Nah ini nih, pasangin di sini ya. Yang ini S kecil, yang ini S besar. Mahirkan bab tentang what am I, cara bereksistensi ini, ke sini ini bisa bikin ilmu sendiri nanti dia. Karena dia udah tahu yang paling dasar, yang paling inti dari kita, dari manusia itu adalah cara bereksistensinya. Itu memang bab khusus. Ini babnya ahli marifat. Tahu dia cara bereksistensinya. Makanya kalau kita pergi ke guru-guru spiritual itu, wah ini cara bereksistensinya kadrun ini. Oh ini cara bereksistensinya buaya ini. Tahu dulu saya digituin soalnya. Pulang saya pucat gitu ya. Ini cara bereksistensinya ini kamu buaya putih. Oh, astagfirullah. Masih sebagai binatang yang berpakaian. Ya kan? Dulu digituin pucat saya. Ya kan? Tapi pikir-pikir dulu kok bisa gitu ya. Orang ini kok bilangin saya buaya putih. Apa saya sudah bersisik apa gimana? Pulang ke kamar tuh saya langsung depan cermin. Mana sisiknya? Nggak ada. Ternyata itu ya setelah puluhan tahun kemudian, oh guru saya dulu itu melihat cara bereksistensiku. Ya, melihat cara bereksistensi. Maksudnya memang gak ada sekolahnya gitu ya. Jadi nggak ada sekolahnya di kampus nih soal karena ini ilmu marifat. Ilmu marifat. Seperti itu. Jadi ini teman-teman ini perlu untuk betul-betul mastering tentang modus bereksistensi itu memang perlu belajarnya panjang gitu. Karena ilmu bereksistensi ini itu didapatkan melalui mentransformasi diri, tidak bisa hanya baca buku. Ya, jadi kalau dilihat secara peta kesadaran ini kan di sini sampai 199, ini sampai 499, ini 500 ke atas. Jadi dia
bisa hanya baca buku lalu berubah cara bereksistensinya, nggak akan bisa. Walaupun dia nulis karya ilmiah 20 karya, itu belum tentu mengubah cara dia bereksistensi. Karena cara bereksistensi ini ditransformasi melalui laku, ya. Nggak bisa lewat konsep. Nggak bisa lewat konsep. Ya, baru manusia 2/3 ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 kan, ini berarti sepertiga. Manusia sepertiga. Yang ini manusia 2/3. Belum utuh. Sampai di sini baru jadi manusia utuh. Bisa kita bagi begitu. Yang di sini ini masih dipengaruhi dualitas, kuasai dualitas. Yang manusia utuh ini sudah baru non dualitas. Itu level kesadarannya. Jadi ini memang kalau mau mastering soal perubahan-perubahan ini, yaitu memang harus belajarnya disiplin. Belajarnya melalui nafsani sendiri, tidak melalui buku. Buku itu hanya mengkonfirmasi apa yang terjadi di dalam proses nafsani kita. Lama ini, lama. Seberapa lama tergantung seberapa sering dia transendensi. Nanti kan jiwanya itu mudeng sendiri. Oh. Jadi secara teori perubahan cara bereksistensi itu dari social being ke spiritual being. Jadi bukan mengejar spiritual being, tapi melarutkan social being. Nah, itu cara bereksistensi itu. Makanya dia tidak bisa lewat buku. Jadi bukan ada yang ditambah, tetapi ada yang harus dilarutkan dari dalam. Nah, itu sulitnya. Orang tidak mau menempuh jalur itu. Jadi untuk mencapai spiritual being, itu bukan dengan mengumpulkan seluruh kitab spiritual di dunia, bukan. Meskipun itu ada gunanya, tapi itu bukan begitu caranya. Caranya adalah dengan melarutkan sosial human being yang setiap hari sudah 50 tahun diperagakan. Itu harus dilarutkan. Di situ baru dia mengalami progresif. Melalui proses pelarutan. Makanya kadang-kadang apa kalau dulu ya, Bang, aku udah meditasi seminggu ini. Naik nggak LOC-ku? Mau meditasi 40 tahun juga, kalau kamu udah sadar ada yang kamu larutkan di level cara bereksistensimu udah naik gitu loh. Jadi kadang-kadang itu orang memahami LOC ini soal fenomena gitu kan. Padahal ini kan cara bereksistensi. Kecewa dia, ini Bang Aswar nih nyusahin kita katanya. Kok sulit benar sih naikin LOC ya? Kalau mudah ya jadi orang aslinya tahu kok naik LOC-nya itu dengan cara melarutkan cara bereksistensinya yang lama. Itu auto naik gitu. Auto naik. Temuan melarutkan ini itu ada ini bereksistensi sebagai human atau social being. Itu kesalahan terbesar itu. Kesalahan terbesar. Ini sudah selesai. Sosial aja, hanya ketika kita ada itu dia mulai sosial kita tahu ini jasanya
remaja itu kayak dia melakukan social human being yang nggak ada wacana, tapi karena nggak wacana bingung ini ilmu apa lagi. Nah ini pentingnya kategori-kategori penamaan gitu ya. Itu memudahkan kita. Wah, aku belum belajar apa-apa berarti soal cara bereksistensi. Seperti itu. Dan spiritual being itu kalau tahun mulai 500. Tapi itu sosial paling tuh. terang. Percaya kan? Kalau temannya bawa lumpurnya juga diisi. Hatinya masih di lumpur kayak cahaya. Kalau 700 cahayanya banyak. Ya, ini memang usahakan ya sebagai spiritual being itu ya di 700-an. Oke lah pagi ini. Yang penting tuh tahu isunya itu apa gitu loh. Isunya itu adalah tentang cara bereksistensi. Kadang-kadang tuh ya apa masyarakat tuh ngomongin spiritual tuh ya nggak jelas definisinya apa sih maksudnya spiritual itu kan. Kan cara bereksistensi. Jadi kita tuh serba ini ya, serba nggak jelas. Beragama nggak jelas, itu bab tentang apa? Pokoknya bab akhirat aja lah pokoknya. Apa bab akhirat? Ya kan? Ya ini kita penting ya bikin ilmu, bikin model biar mudah. Oh, belum pernah aku pelajari ilmu tentang cara bereksistensi. Yang disama-samain gitu. Jadi cara bereksistensi itu tidak ada hubungannya kita bisa mindahin botol dari Indomaret ke perut, itu nggak ada hubungannya. Nah, jadi memang ini kita harus bedakan ya. Ilmu spiritualitas itu bukan hanya soal duduk diam di dalam gua, kata Hawking. Meditasi, bukan soal itu. Bukan soal kita pakai baju kuning-kuning, pakai baju putih-putih, turbannya sundul langit, bukan soal itu. Ya kan kita ini kan nggak jelas ini mana spiritualitas itu. Ya kan? Bukan kemudian tasbihnya mutar udah kayak baling-baling helikopter, cepatnya mutar gitu kan. Bukan soal itu. Ini ilmu soal cara bereksistensi. Nah, itu tuh. Jadi kita ahli marifat berilmu gitu. Kita itu tidak pernah mulai dengan definisi yang jelas tentang spiritualitas. Nggak pernah didefinisikan dengan jelas. Ini apa sebenarnya? Makanya ilmu ekonomi, dia jelas membahas pasar. Seluruh dinamika pasar, seluruh posisi yang ada di pasar, dia bahas. Nah, itu jadi ilmu. Nah, kita ini spiritualitas itu nggak jelas gitu. Nggak jelas kategorialnya. Akhirnya apa? Kita bikin bahasa itu seenak kita sendiri jadinya gitu. Ya ruwet, ya kan? Ruwet. Kayak teman saya, setelah lama dia meditasi, nggak naik-naik LOC keluar. Enggak lah, emang kamu pikir LOC apa gitu? Kamu pikir soal keterangan batin? Bukan. Itu kan hanya fenomena. LOC itu cara bereksistensi. Dan ini tidak umum gitu ya. Pertanyaannya aja, what am I? Jadi ini ya apa namanya? Spiritual science itu ya ini gitu. Bukan pakaian putih, tasbih muka. Oke, karena sudah
waktunya juga ya udah. Dan Bang Aswal ini kelihatannya kena kendala jaringan. Kita sudahi saja, kita bertemu besok pagi ya teman-teman, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.